Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alimul Ashar dari pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan sedikit mereview apa yang saya dapatkan dari ketiga materi tadi di Darul Arkam Madya ini. Darul Arkam Madya, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar. Nah, jadi saya salah satu peserta yang akan menjelaskan ketiga materi ini. Jadi pertama di materi paradigma holistik. Jadi berbicara pertama kita harus merujuk kepada definisi. Definisi dari paradigma holistik, paradigma itu sendiri adalah cara pandang terhadap suatu lingkungan atau bagaimana kita melihat situasi di sekitar kita. Adapun holistik artinya menyeluruh. Dan ketika kita gabungkan paradigma holistik ini artinya cara pandang kita yang menyeluruh terhadap sesuatu atau modernis. Jadi di dalam paradigma holistik ini, misalkan dalam penerapannya sehari-hari kita atau sebagai pemimpin yang berkaitan dengan tema hari ini, itu bagaimana kita bisa melihat suatu masalah itu tidak hanya pada satu sudut pandang saja. Artinya, misalkan dalam suatu masalah kita mendapati, kita tidak hanya melihat satu faktor saja kenapa masalah ini bisa terjadi, tapi kita juga harus memperhatikan seperti apa gejala-gejala yang menyebabkan faktor ini ada, seperti itu, sehingga ketika kita memutuskan itu maka kita mendapatkan kesimpulan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Itu yang dimaksud, itu yang seperti itu penerapan dari paradigma holistik. Nah, selanjutnya itu adalah epistemologi Islam. Jadi kata epistemologi ini itu ketika kita merujuk kepada definisi bahwa itu adalah suatu epistemologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang makna hakikat dari sesuatu hal. Misalkan ketika kita ingin memaknai atau mengambil suatu kesimpulan dari satu hal yang ingin kita objek yang ingin kita maknai, maka kita harus melihat seperti apa objek tersebut. Dan di dalam epistemologi ini terdapat memakai 3 pendekatan. Ada pendekatan yang berkaitan dengan skriptualisme atau secara teks itu yang berlandaskan kepada hadis dan Al-Quran. Jadi ketika kita ingin menyimpulkan makna dari satu hal itu, satu objek itu, maka kita harus berlandaskan ini. Pertama, Al-Quran dan hadis. Kedua, itu berbicara mengenai rasional atau akal. Jadi ketika kita ingin menyimpulkan bahwa seperti apa objek tersebut, makna tersebut, maka kita harus kita harus menggunakan akal, merasionalkan seperti apa maknanya itu. Ketiga adalah dengan hati atau intuisi. Ketika kita mengambil hakikatnya, maknanya satu objek tersebut, maka kita harus juga memakai alat hati atau hati kita atau intuisi kita terhadap objek tersebut. Nah, itu terkait epistemologi. Selanjutnya dari ketiga adalah kepemimpinan digitalisasi. Nah, kepemimpinan digitalisasi ini itu merujuk bagaimana seorang pemimpin itu bisa memanfaatkan digitalisasi ini di era digitalisasi ini. Seperti misalkan di era masyarakat 5.0 ini atau society 5.0 dan digitalisasinya itu di era 4.0 yang akan berangkat menuju 5.0, maka society-nya ini harus juga berangkat menuju 6.0. Artinya kualitas dari manusia itu harus lebih tinggi dari digitalisasi agar bagaimana agar kemudian ini bisa
bukan kita yang dikontrol oleh digital ini atau kemajuan digitalisasi ini, tapi bagaimana kita kemudian bisa memanfaatkan digitalisasi ini, kemajuan digital ini untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita atau seperti menjadi kepemimpin itu bisa terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Jadi itu yang yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.